Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Ava di sini yang akan menceritakan kelanjutan kisah dari Alien Saga. Jadi untuk kalian yang baru mampir di channel ini dan belum mengikuti kisah sebelumnya, ada baiknya kalau kalian tonton dulu filmnya mulai dari awal, yang playlistnya sudah saya selipkan di deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan plot film aksi fiksi ilmiah berjudul Alien 1992. Selepas berhasil menyelamatkan diri dari planetoid LV-426 dengan menggunakan pesawat perang USS Sulaco, Ripley, Rebecca, Hicks, serta sisa dari android Bishop terlihat sedang tidur pulas di dalam tabung Serosleep. Akan tetapi, mereka tidak pernah menduga kalau sang ratu alien sebenarnya telah meninggalkan telurnya di dalam pesawat tersebut. Telur itu kemudian menetaskan sebuah facehugger yang entah bagaimana makhluk tersebut tiba-tiba terluka dan mengeluarkan cairan asam korosif yang memicu alarm kebakaran. Teknologi kecerdasan Sulaco yang merespon bahaya ini lantas memindahkan semua tabung Serosleep ke dalam escape pod untuk kemudian dilepaskan keluar angkasa. Sistem navigasi mengarahkan escape pod itu ke lokasi terdekat yang kebetulan adalah planet Fiorina 161 milik Weyland Corporation. Sebuah planet bekas pertambangan biji besi yang kini difungsikan sebagai penjara seumur hidup bagi para penjahat kelas atas, terkhususnya para pria. Beberapa jam kemudian, seorang pria bernama Dr. Clemens yang sedang berjalan-jalan di sekitar bibir pantai tanpa sengaja menemukan lokasi jatuhnya escape pod. Tak jauh dari tempatnya, dia juga mendapati tubuh wanita sedang tergeletak di pasir dan telah dikerubungi oleh ratusan belatung. Sadar kalau wanita itu masih hidup, Clemens segera membawanya ke dalam markas dan lantas meminta beberapa tahanan lainnya untuk mengevakuasi escape pod dari dalam air. Ripley segera mendapatkan pertolongan medis, sementara seorang sipir penjara mengirimkan laporan kepada Weyland Corporation tentang jatuhnya escape pod di wilayah mereka. Di mana hasil dari evakuasi yang dilakukan diketahui kalau sisa android Bishop tidak lagi bisa diperbaiki. Kopral Hicks meninggal, sementara seorang gadis tak dikenal berusia 10 tahun juga dinyatakan tewas akibat tenggelam. Yang mana kita tahu kalau gadis yang dimaksud adalah Rebecca. Hanya menyisakan Letnan Ripley sebagai satu-satunya orang yang selamat, sehingga sipir penjara bernama Andrew itu meminta The Company untuk segera mengirimkan tim penjemputan. Karena kehadiran Ripley sebagai satu-satunya wanita di dalam penjara para pria tentunya akan sangat membahayakan. Dalam upaya untuk mencegah rumor menyebar, Andrew mengumumkan kepada para tahanan tentang adanya satu wanita selamat dari jatuhnya escape pod yang mereka temukan. Dillon yang merupakan pemimpin spiritual di sana memandang kehadiran seorang wanita akan memberikan gangguan berat dalam populasi yang semuanya adalah laki-laki. Sebab mereka peduli terhadap kesejahteraan spiritual saudara-saudara mereka yang banyak diantaranya telah menganut paham fundamentalis dan telah bersumpah untuk tidak menikah. Andrew meyakinkan semua orang kalau dia telah meminta tim penyelamat dari Weyland Corporation untuk segera menjemput wanita yang dimaksud. Sementara itu, Ripley yang berada di bawah perawatan Dr. Clemens dan tersadar dari pingsannya mulai bertanya-tanya tentang bagaimana dia bisa sampai di sini. Clemens segera menceritakan apa yang terjadi serta memperingatkan Ripley untuk tidak keluar dari ruang medis sampai tim dari Weyland Corporation tiba untuk menjemputnya. Ripley juga seketika merasa sangat terpukul setelah mendengar kalau Hicks maupun Rebecca telah meninggal dalam insiden jatuhnya escape pod. Clemens kemudian mengantar Ripley ke reruntuhan escape pod-nya sembari bercerita kalau dulunya penjara ini dihuni oleh 5.000 pria. Namun untuk mempermudah sipir menjalankan tugasnya, jumlah tahanan pun dikurangi menjadi hanya 25 orang. Sesampainya di sana, Ripley mengetahui kalau Hicks meninggal akibat tertimpa balok penyangga escape pod. Tubuh Bishop menjadi hancur berkeping-keping dan apa yang tersisa darinya telah dibuang ke tempat sampah. Sementara kematian Rebecca disebabkan karena tabung Serosleep-nya dipenuhi dengan air laut. Namun saat itu Ripley yang melihat adanya bekas terbakar akibat zat korosif lantas memiliki kecurigaan lain. Sehingga dia meminta Clemens untuk mengantarkannya ke tempat di mana tubuh Rebecca disimpan guna memastikan sendiri penyebab kematiannya. Ripley berusaha mencari tanda-tanda adanya kemungkinan facehugger menjadikan Rebecca sebagai inang. Namun karena tidak menemukan keanehan pada bagian luar tubuh, Ripley lantas memaksa Clemens untuk melakukan pembedahan
dengan beralasan bahwa Rebecca mungkin terjangkit infeksi menular kolera. Akan tetapi, setelah pembedahan itu dilakukan, tetap saja tidak ada tanda-tanda kalau Rebecca telah dijadikan inang oleh Fast Sugar. Meski begitu, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ripley memohon kepada sipir penjara untuk melakukan kremasi kepada tubuh Hicks maupun Rebecca. Andrew sempat menolak permintaan itu karena dia telah mengirim pesan kepada The Company untuk melakukan penjemputan kepada para korban escape pod. Namun setelah Clement menjelaskan tentang bahayanya wabah kolera yang bisa mengancam nyawa para tahanan, Andrew pun tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui permohonan tersebut. Di sisi lain, ada dua narapidana yang terlihat sedang menyeret seekor lembu yang telah mati mendadak ke dalam ruang pemotongan. Untuk rencananya, mereka jadikan sebagai bahan makanan. Keduanya tidak tahu penyebab kematian lembu tersebut, namun yang pasti mereka juga menemukan bangkai dari makhluk lain tak dikenal yang kita tahu itu adalah Fast Sugar. Setelah itu keduanya bergabung bersama narapidana lainnya untuk menghadiri acara pemakaman korban escape pod. Dan karena tempat ini dulunya adalah pertambangan biji besi, proses kremasi pun dilakukan dengan cara menjatuhkan tubuh Rebecca serta Hicks ke dalam tungku pelebur besi yang sangat panas. Andrew membacakan teks upacara singkat untuk para almarhum, lalu diikuti oleh pidato dari Dillon yang terdengar cukup mengerikan. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu lain yang baru saja keluar dari dalam tubuh lembu yang sudah mati. Setelah acara pemakaman tersebut, Ripley memutuskan untuk mencukur habis rambutnya guna mencegah distraksi para tahanan serta menghindari masalah kutu yang ada di planet ini. Dia kemudian pergi ke aula untuk bergabung bersama yang lain sekaligus mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dillon atas pidatonya yang luar biasa. Pria itu sempat menahan Ripley dengan memperingatkan kalau mereka adalah penjahat kelas kakap dan sudah puluhan tahun tidak pernah melihat wanita. Namun Ripley menolak untuk pergi dan tetap duduk bersama para tahanan walaupun dengan keadaan gugup. Dalam sebuah momen pribadi, Ripley mencoba mencari tahu tentang bagaimana Clemens mendapatkan posisinya sebagai petugas medis di tempat ini. Namun Clemens menghindari pertanyaan itu dan justru mengalihkan pembicaraan pada alasan sebenarnya dari Ripley meminta otopsi tubuh Rebecca. Tentunya Ripley juga mengalihkan pertanyaan tersebut dengan merayu Clemens sehingga keduanya pun berakhir menjadi lebih intim. Sementara itu, seorang tahanan bernama Murphy yang sedang membersihkan terowongan udara mendadak menemukan kulit aneh yang terkelupas. Dan pada sebuah lubang di sana, pria itu juga melihat sesuatu sedang bergerak yang awalnya dia kira adalah anjingnya. Namun ketika dia melihat lebih dekat lagi, tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Clement segera dipanggil untuk memeriksa mayat Murphy yang tercerai-berai, di mana pada awalnya Andrew berasumsi kalau kemungkinan Murphy ceroboh dalam bekerja sehingga membuatnya tersedot ke dalam kipas udara. Namun Clement menolak asumsi tersebut karena selain kipas yang bertiup ke arah sebaliknya, dia juga menemukan adanya bekas luka bakar pada wajah Murphy yang membuat kematiannya seolah disebabkan oleh sesuatu yang misterius. Untuk itu, Clement pergi menemui Ripley yang saat ini tengah mengobrak-abrik puing-puing escape pod guna mengambil rekaman penerbangannya. Ripley menduga kalau kematian Murphy sepertinya disebabkan oleh serangan alien. Namun untuk memastikan hal tersebut, dia harus menemukan tubuh Bishop agar bisa mengakses informasi dari rekaman penerbangan itu. Clemens lantas menunjukkan lokasi pembuangan kepada Ripley, sementara dia sendiri pergi menemui Andrew untuk mengadakan sebuah pertemuan. Yang mana pertemuan ini dilakukan adalah karena Andrew tahu kalau Clement tidak hanya sekedar menjaga Ripley, melainkan juga mencoba untuk menjalin sebuah hubungan dengannya. Andrew mengecam keras tindakan Clement karena dia baru saja menerima komunikasi tingkat tinggi dari Wayland yang mana hal semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah mengisyaratkan kalau Ripley adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan. Di sisi lain, Ripley akhirnya menemukan sisa-sisa tubuh Bishop di tempat pembuangan sampah. Namun ketika dia beranjak pergi, tiba-tiba Ripley dihadang oleh 3 orang tahanan pria yang berusaha untuk melakukan maksiat kepadanya. Beruntung Dillon datang tepat waktu untuk menghajar ketiga pria tersebut serta memberi kesempatan pada Ripley untuk memukul salah satunya. Sementara itu, 3 tahanan lain yang sedang memasang lilin di sebuah ruangan besar mendadak menemukan adanya beberapa lilin yang telah dengan sengaja ditiup.
Berasumsi kalau ada narapidana lain sedang melakukan lelucon, salah satu di antara mereka pun pergi untuk menyelidikinya. Namun sesampainya di sana, dia langsung menjadi santapan alien. Dua pria lainnya yang melihat kejadian ini segera pergi secepat mungkin menuju pintu keluar. Akan tetapi di sana mereka malah mendapati ada satu tahanan lainnya yang juga telah mati mengenaskan. Belum bisa mencerna tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi, lagi-lagi alien muncul dan langsung menyerang salah satu di antara mereka. Di tempat lain, Ripley berusaha menghubungkan kembali apa yang tersisa dari Bishop ke sebuah catu daya, guna berusaha untuk mengaktifkannya serta mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di Sulaco ketika mereka sedang tidur. Dan disinilah Ripley akhirnya mengetahui kalau sang ratu alien entah bagaimana bisa meninggalkan telurnya di dalam pesawat. Sehingga telur itu pun kemudian menetas ketika para kru sedang berada di dalam tabung Zero Sleep. Informasi mengenai keberadaan alien yang ikut ke Fiorina 161 juga telah dibagikan ke jaringan komunikasi, sehingga membuat The Company telah sepenuhnya mengetahui hal ini. Sementara itu, narapidana bernama Golik yang sebelumnya menjadi satu-satunya orang selamat dari serangan alien, kini tengah berada di kantin untuk menikmati makan siang sembari wajahnya dilumuri darah. Merasa ada keanehan, Dillon bersama beberapa tahanan lainnya pun segera menahan Golik di ruang medis untuk berusaha menginterogasinya mengenai apa yang terjadi. Pada awalnya, Andrew bersama yang lain menganggap Golik gila karena terus mengomel mengenai penampakan seekor naga. Namun Dillon segera membelanya dengan menyatakan kalau Golik mungkin memang bodoh, tapi dia tidak pernah menjadi pembohong. Ripley yang ikut hadir di sana juga berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh Golik sebenarnya adalah alien. Akan tetapi, Andrew menolak penjelasan tersebut karena selama hidupnya dia tidak pernah menemui hal semacam itu. Dan malah menahan Ripley di ruangan medis sampai tim penyelamat dari Wayland Corporation tiba untuk menjemputnya. Di ruangan itu Ripley ditemani oleh Dr. Clemens yang mulai bercerita kalau dulu dia adalah seorang pecandu morfin. Dan keputusan buruk yang dia ambil selama merawat pasien justru menyebabkan banyaknya kematian yang membuat Clemens dianggap sebagai dokter pembunuh. Dan pada awalnya dia hanya menjadi tahanan sementara di Fiorina. Namun setelah mengetahui kalau tempat ini tidak memiliki seorang dokter, Clemens pun memutuskan untuk tetap tinggal guna memberikan perawatan kepada tahanan yang sedang sakit sembari menebus kesalahannya di masa lampau. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba alien muncul dari lubang ventilasi dan langsung membunuh Clemens. Alien itu juga sempat mengejar Ripley, namun ketika begitu cukup dekat, secara aneh, alien tersebut meninggalkan Ripley begitu saja dan segera kembali ke lubang ventilasi. Menyadari adanya bahaya yang mengancam, Ripley segera berlari ke aula guna memperingatkan tahanan lainnya. Namun ternyata dia terlambat karena di saat yang sama, alien itu muncul dari ventilasi dan langsung menarik tubuh Andrew. The wrath has come and the time is near for us to be judged. Para tahanan yang ketakutan segera berkumpul di ruang majelis untuk ikut berdoa bersama Dillon, yang meyakini bahwa mereka sedang diuji oleh Tuhan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Ripley berusaha menjelaskan kepada para tahanan mengenai apa yang dia ketahui tentang alien, meskipun yang satu ini jelas berbeda dari alien lain yang pernah dilihatnya. Ripley ingat bahwa alien takut dengan api, namun sayangnya di dalam penjara ini tidak ada persenjataan berat serta sistem pengawasan yang bisa mendukung mereka untuk menghalau serangan alien. Saat itu, ada satu tahanan yang justru menyarankan agar Ripley segera dibunuh karena dia menganggap kalau Ripley lah yang telah dengan sengaja membawa alien tersebut ke tempat ini. Akan tetapi, Dillon segera menghentikan rencana tersebut dan berusaha untuk menenangkan situasi. Dalam pemeriksaan denah penjara menunjukkan bahwa ruang bawah tanah memiliki sistem terowongan yang besar serta unit penampung limbah beracun yang dapat ditutup sepenuhnya. Ada juga tong-tong berisi bahan sangat mudah terbakar yang kemungkinan besar bisa mereka manfaatkan untuk melawan alien. Maka dari itu dibuatlah sebuah rencana untuk memancing alien memasuki satu terowongan khusus yang akan mengarahkannya ke dalam area limbah beracun dan kemudian membakarnya. Sayangnya, rencana tersebut justru menjadi bumerang ketika alien tiba-tiba menyerang salah satu narapidana yang membuat terowongan itu terbakar lebih awal dan membunuh lebih banyak orang. Dillon segera memerintahkan yang lain untuk mengaktifkan sistem pemadam api, sementara Ripley membantu dua orang terluka, yang mana kedua pria tersebut sebelumnya berusaha melecehkan Ripley.
Bantuan ini nampaknya membuat salah satunya menjadi merasa sangat bersalah, sehingga pria itu kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan memancing si alien ke dalam sebuah ruangan dan kemudian mengurungnya. Dillon mengadakan khotbah untuk memperingati para narapidana yang meninggal, sementara Ripley dan satu tahanan lain bernama Aaron mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Aaron yakin kalau The Company akan datang dan membunuh alien tersebut. Karena sejauh yang dia tahu, Ripley telah ditetapkan sebagai prioritas utama yang akan mereka lindungi. Akan tetapi, Ripley pesimis akan hal tersebut, karena dia curiga kalau The Company justru akan menangkap si alien hidup-hidup untuk kemudian diserahkan ke divisi persenjataan biologis. Keduanya kemudian mengirim pesan kepada The Company guna mengabarkan kalau mereka telah berhasil menjebak si alien dan meminta izin untuk membunuhnya. Akan tetapi, permintaan tersebut segera mendapat penolakan yang membuat Ripley semakin meyakini dugaannya. Sementara itu di ruang medis, Golic berhasil meyakinkan temannya kalau dia tidak bersalah dan lantas meminta untuk segera dibebaskan. Akan tetapi begitu dia dilepaskan, Golic justru langsung melumpuhkan temannya itu dan bergegas pergi ke ruangan alien dikurung. Yang tentunya tindakan ini membuat Golic terbunuh dan si alien akhirnya terbebas. Di sisi lain, Ripley pergi menemui Dillon guna mengungkapkan kecurigaannya mengenai The Company yang tidak akan membunuh alien tersebut, melainkan justru berniat untuk membawa makhluk itu bersama mereka. Dan meskipun Ripley tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada orang-orang The Company, namun dia khawatir kalau nantinya makhluk tersebut akan melarikan diri dan mengancam planet lain. Pembicaraan itu kemudian disela oleh seorang tahanan yang mengabarkan kalau Golic telah dengan sengaja melepaskan alien dari kurungannya. Setelah memeriksa langsung mengenai kebenaran ini, Aaron yang menyadari kalau Ripley tidak bersama mereka lantas pergi untuk mencarinya. Yang kemudian diketahui kalau Ripley pergi ke ruang medis escape pod karena dia merasakan sakit di dadanya. Dengan dibantu Aaron untuk melakukan pemindaian biomedis, Ripley seketika terkejut setelah mendapati kalau ternyata dialah yang telah dijadikan inang oleh Facehugger. Dan yang lebih buruknya lagi, embrio yang ada di dalam tubuhnya ternyata adalah embrio dari sang ratu alien. Ripley menduga bahwa The Company sebenarnya telah mengetahui tentang embrio sang ratu alien tersebut, sehingga menjelaskan alasan tentang mengapa Ripley dijadikan prioritas utama. Dia kemudian meminta Aaron untuk mengirim pesan kepada The Company yang menyatakan bahwa seluruh markas telah terbakar dan hancur. Hal ini dia lakukan karena sudah dipastikan kalau nantinya The Company tiba, mereka akan membawa alien itu untuk dijadikan proyek persenjataan biologis. Dan yang terburuk, The Company juga akan memanfaatkan embrio sang ratu alien yang ada di dalam tubuhnya. Sayangnya, Aaron menolak permintaan Ripley karena selain dia tidak mempercayai semua dugaan itu, Aaron juga berpikiran kalau kedatangan The Company akan memberinya kesempatan untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, Ripley lantas pergi ke ruangan bawah tanah guna membiarkan dirinya dibunuh oleh alien. Namun sayangnya, tidak peduli apapun yang Ripley lakukan, alien tersebut benar-benar menolak untuk membunuhnya. Di sisi lain, Dillon bersama para tahanan yang tersisa mulai melakukan diskusi mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk melawan si alien. Karena selain tidak memiliki persenjataan yang relevan, mereka juga terjebak di sana tanpa memiliki cara untuk bisa membela diri. Saat itu, satu tahanan yang sedang menyalakan rokoknya tiba-tiba memiliki ide cemerlang. Di mana jika alien takut dengan api, lantas mengapa mereka tidak menjebaknya untuk masuk ke dalam tungku pelebur besi? Yang mana ide ini pun segera disetujui oleh para tahanan meski harus menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menjadi umpan alien. Dillon yang pergi ke ruangannya kemudian dihampiri oleh Ripley yang memberitahukan kalau alien tidak akan membunuhnya sebab dia membawa embrio sang ratu. Sehingga daripada embrio itu jatuh ke tangan The Company, akan jauh lebih baik jika Ripley memanfaatkan hal ini sebagai umpan untuk memancing si alien. Dan andai pun jika nantinya dia masih selamat, Ripley meminta Dillon untuk membunuhnya agar embrio sang ratu tidak pernah terlahir. Dan singkatnya, rencana pun segera dijalankan, di mana setiap orang yang menjadi umpan akan menyusuri lorong-lorong berbeda guna mencari keberadaan alien.
Pada awalnya ketika alien ditemukan dan mulai melakukan pengejaran, para tahanan sempat berputar-putar di dalam koridor akibat desain ruangan yang cukup membingungkan. Hingga pada akhirnya Dillon yang kali ini dikejar oleh alien dan terjebak di dalam ruang percetakan timbal, lantas meminta tahanan lain untuk segera membuka tuas, membiarkan dirinya tenggelam ke dalam cairan timah panas bersama si alien. Namun sayangnya, alien itu ternyata mampu bertahan dan berhasil kembali naik ke permukaan. Sekarang makhluk tersebut giliran mengejar Ripley, namun tahanan lain yang sadar kalau tubuh si alien sedang sangat panas, lantas memerintahkan Ripley untuk membuka sistem penyiraman air dingin. Yang beruntungnya, hal ini membuat retakan pada tubuh si alien sebelum pada akhirnya makhluk itu pun meledak. Bersama dengan ini, tim penyelamat The Company pun akhirnya tiba dan langsung menemui Ripley. Dan yang membuat Ripley terkejut adalah pemimpin dari tim tersebut memiliki kemiripan dengan Bishop. Yang pada awalnya Ripley mengira kalau pria itu adalah android generasi berikutnya. Akan tetapi pria itu menyangkal dan segera menjelaskan kalau dia adalah manusia yang telah menciptakan android Bishop. Pria itu terus membujuk Ripley untuk mau pergi bersamanya, sembari menjelaskan kalau The Company akan berusaha membantunya demi mengeluarkan embrio alien dari dalam tubuh Ripley. Dan meski pria itu juga berjanji akan segera menghancurkan embrio sang ratu begitu dikeluarkan, namun Ripley tidak percaya begitu saja, sehingga dia meminta seorang tahanan pria untuk memisahkan platform yang mereka pijak. Aaron yang melihat kalau pasukan The Company menembaki temannya lantas melakukan perlawanan meski pada akhirnya dia sendiri meninggal karena ditembak. Dalam keadaan terluka akibat pukulan Aaron, Bishop berteriak kepada Ripley dan memohon untuk membiarkannya mempelajari alien tersebut. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa meneliti tentang makhluk yang sangat luar biasa. Akan tetapi, Ripley mengabaikan permohonan itu dan sebagai tindakan pencegahan terakhir, Ripley menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam tungku pelebur besi. Akhir dari insiden itu, The Company membawa para tahanan yang tersisa dan memutuskan untuk menutup secara permanen koloni penjara di Fiorina 161. Dan semua peralatan yang ada di sana juga dijual sebagai barang rongsokan. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh Alien yang dirilis pada tahun 1992. Dan apakah masih ada kelanjutan ceritanya? Tentu masih ada. Jadi tinggalkan komentar kalian kalau ingin sequel berikutnya kita lanjutkan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silakan like kalau suka pembahasannya, silakan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.